Selamat. Mbak Ratih, mungkin bisa dibantu untuk memut beberapa kita. Rekan-rekan yang lain kami mohon untuk memut sebentar suaranya. Terima kasih rekan-rekan. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tes intelijensia umum yang kemarin sudah di-share oleh Mbak Intan dan hasilnya sudah kami share di grup member premium pada pagi tadi. Pembahasan pada pagi hari ini menggantikan pembahasan yang semalam karena semalam terkendala oleh cuaca. Jadi dilaksanakan pada hari ini pukul 8:13 sampai nanti dengan selesai. Aku yang bisa gila. Mohon. Rekan-rekan, untuk susunan acara pada pagi hari ini kita yaitu perkenalan nanti oleh Mbak Intan Purnomosari, kemudian nanti Bung Doa oleh saya, dan nanti langsung ke materi. Untuk menyingkat waktu, monggo Mbak Intan, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada teman-teman juga yang belum kenal. Kepada Mbak Intan kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Umam. Bagi teman-teman yang berhubung di perkenalkan, nama saya Intan Purnomosari. Saya owner bimbingan belajar Bintang. Saya lulusan S1 UNS Matematika dan S1 PGSD UT. Saya Kak Umam dan Kak Ratih, alhamdulillah. Halo, cek. Suara saya kecil toh, Mas? Terdengar, Mbak, terdengar. Oh, ya udah. Soalnya ada yang kecil. Oh ya, saya Kak Ratih dan Kak Umam, alhamdulillah pada tahun ini diberikan amanah oleh Allah lulus CPNS formasi tahun 2019 ini. Dan semoga nanti teman-teman yang di bimbel ini tahun 2021 nanti juga bisa lulus mendapatkan amanah sama seperti kami menjadi ASN yang amanah dan barokah. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Silakan Kak Umam. Oke, terima kasih Mbak Intan atas sedikit perkenalannya. Hari ini, mohon maaf sebentar, Ge. Ada suara yang sedikit mantul. Ya, rekan-rekan, sebelum kita mulai pembahasan tes intelijensia umum pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa, tetapi dengan cara Muslim, dan bagi teman-teman yang non-Muslim, kami mohon untuk menyesuaikan. Untuk rekan-rekan, kami mohon untuk mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabi wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, rabbi sokhli sodri, wa yasilni amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Ya Allah, pada pagi hari ini kami belajar bersama di Bimbel Bintang SKD. Semoga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Engkau simpankan ya Allah, dan Engkau kembalikan kepada kami kelak saat kami melaksanakan tes SKD CPNS. Ya Allah ya Karim, berikanlah kesehatan bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang terdekat kami, juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah ya Karim, mudahkanlah kami untuk mencapai apa yang kami cita-citakan, apa yang diharapkan oleh keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami sayangi. Semoga di tahun depan kami bisa menjadi ASN ya Allah. Kami bisa menjadi yang terbaik di formasi yang kami lamar. Ya Allah ya Karim, lancarkanlah belajar kami pada pagi hari ini. Mudahkanlah apa yang kami cita-citakan. Ya Allah ya Karim, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa tak akan pernah selesai. Kemudian setelah ini kami mohon rekan-rekan untuk kembali lagi memute suaranya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom chat atau nanti disimpan di akhir nanti kita akan bahas. Untuk selanjutnya, ini akan ada pembahasan, rekan-rekan bisa menyiapkan catatan dan lain sebagainya. Ya. Waktu pembahasan akan kami mulai. Pada Mbak Intan, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Akan kita mulai pembahasan mulai dari nomor 1 ya, teman-teman. Nomor 1 ini tentang tes figural. Jadi untuk tes figural, teman-teman kemarin sudah saya beri trik ya. Pilih salah satu acuan, kemudian gambar di kertas, kemudian kertasnya diputar, gitu ya. Nah, untuk kita jadikan acuan, di sini adalah gambar yang A, ya kan? Ketika gambar yang A di sini kita jadikan acuan, berarti kemarin kan sudah saya buatkan, teman-teman siapkan kertas kecil gitu ya. Nah, ini kan misal gambar yang A yang mau kita buat acuan, yaitu ini gambar panah, ini gambar speaker istilahnya, ini I, dan ini hati. Nah, nanti gambar ini teman-teman putar ya. Teman-teman putar, kalau kita putar ke arah kanan, ya kan? Kita putar ke arah kanan, maka apa yang terjadi nanti? Kita putar ke arah kanan, maka akan menghasilkan yang E, ya kan? Karena speakernya ini berubah jadi di bawah. Terus hatinya di sebelah kiri, ini I-nya ada di sebelah atas dan panahnya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita putar ke kiri. Nah, ini kita putar ke kiri, maka apa yang terjadi kalau kita putar ke kiri? Di sini akan jadi panahnya, ini akan jadi speakernya, ya kan? Ini I-nya, ini love-nya atau hatinya. Berarti di sini hasilnya adalah yang D. Yang mana? Coba teman-teman bisa bantu. Kalau kita putar ke kiri, ada nggak ini hasilnya? Kan kita tadi acuannya A. Kalau kita putar ke kiri, tadi hasilnya yang, oh maaf, ini kebalik ya. Ini harusnya yang I-nya di sini. Hapus. Yang ini ya nanti hasilnya. Ini kita jadikan acuan, tadi tak ulangi lagi buat teman-teman yang baru gabung. Ini panah, ini kita jadikan acuan. Teman-teman boleh ya sambil pegang di kertas gitu. Ini I-nya, ini love-nya. Nah, kalau kita putar ke kiri, maka yang terjadi panahnya ini berubah jadi di bawah, speakernya jadi di atas, ya kan? Ini I-nya ada di sebelah bawah, terus ini love-nya ada di sebelah sini. Berarti ini berubah menjadi hasil yang D ya. Nah, terus kan tinggal B sama C. Nah, sekarang kalau yang C ini kita putar lagi ke arah mana? C kita putar lagi ke arah ini tadi, ke arah kiri ya. Bentar. Nah, antara ini ya, kalau yang ini tuh kan salah. Kenapa salah? Karena ini itu hasil pencerminan, bukan hasil rotasi. Karena kalau ini kita cermin, ini yang B ya, kalau kita cermin kan ini menjadi speakernya di sini, dan panahnya di sini, I-nya di bawah, nah hatinya di sebelah kanan. Berarti ini bukan ya. Ini hati, ini yang I ya. Nah, bukan. Jadi yang salah itu yang B. Yang betul itu yang A, C, D, dan E. Di sini di pembahasan sudah saya berikan. Bentar. Jawabannya B ya. Nah, di sini sudah saya berikan keterangannya. Coba nanti kan teman-teman lakukan sendiri ya, karena tadi yang D sudah saya peragakan, yang E sudah saya peragakan, yang B sudah saya buktikan kalau salah. Lah tadi yang C itu diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 2 kali. Berarti nanti diputar ke kiri, terus ke kiri lagi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Ini soal tentang titik ya. Nah, kalau soal tentang titik, soal tentang garis itu sebagian besar titik dan garisnya biasanya kita hitung. Kita hitung jumlahnya berapa. Ini jumlah titiknya 2, yang ini 4, yang ini 6. Berarti selanjutnya adalah
8 ya. Untuk 8 kita cek yang ini 9 bukan, yang ini iya 8 memenuhi. Ini 7, yang ini 8, yang ini 7. Berarti antara D sama E. Antara B sama D. Nah, sekarang pertanyaannya antara B sama D ini kita lihat bentuknya di sini adalah simetris ya. Artinya jumlah titiknya atas dengan bawah pasti kalau kita cerminkan begini bisa. Nah, cerminkan pasti sama. Berarti kemungkinan yang jadi yang benar adalah yang B karena ini simetris. Kita simetriskan ke sini juga bisa, ke sini ke horizontal juga bisa. Jadi jawabannya B ya. Selanjutnya, nah di sini coba teman-teman lihat, sama seperti tips saya tadi, kalau ada soal berhubungan dengan garis dan titik, biasakan dihitung dulu. Ini jumlah garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4. Dari 6 jadi 5, jadi 4. Berarti nanti selanjutnya adalah 3 garis. Sehingga yang 3 garis adalah yang C. Di soal figural tuh triknya seperti itu ya teman-teman. Untuk paling enggak ya rotasi, kemudian jumlah garis, jumlah titik seperti itu. Oke. Hitung sudutnya boleh, tapi daripada kita menghitung sudut lebih enak kalau kita menghitung jumlah garis. Oke, untuk nomor 4 jawabannya apa teman-teman? Sudah ada di pembahasan ya kemarin ya. Buka Pintu Maluku itu adalah lagu daerah asal. Ya, betul. Jawabannya adalah B ya. Jadi di sini lagu yang berasal dari Jawa Barat yaitu Es Lilin. Kemudian nomor, maaf ya saya sedang flu jadi agak pilek. Selanjutnya nomor 5, Afrika Selatan, Pretoria. Kira-kira yang mana? A, B, C, D ini adalah nama ibu kota ya. Ya, Afrika Selatan, ibu kotanya di Pretoria. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B, Ekuador di Quito. Nah, jadi memang walaupun dia TIU, tapi TIU di sini ternyata juga mengetes kemampuan teman-teman terhadap kemampuan umum gitu. Jadi ya tidak bisa kita andalkan hanya sekedar sinonim, antonim kayak gitu, tapi ternyata juga pengetahuan kita juga diuji di sini. Seperti biasanya ya pelabuhan, mata uang, ibu kota, seperti itu. Kemudian, nah kalau ini hubungan antara pedagogi dengan pengajaran adalah hubungan sinonim ya. Jadi pedagogi itu sama dengan sinonimnya adalah pengajaran. Sehingga dari A, B, C, D, E yang bersifat sinonim juga adalah yang ya. Yang C ya, partikelir itu sinonimnya adalah swasta. Jadi kalau pedagogi tadi ilmu tentang pengajaran, kalau salaf tadi sifat angkuh, sombong, dan sebagainya, ini berdasarkan KBBI ya. Nah kalau partikelir itu artinya bukan untuk umum, artinya milik swasta. Kemudian siau itu sudah tidak panas lagi, ya artinya sudah dingin kembali. Kalau ureda itu artinya lanjut usia, senior, tingkat akhir, itu artinya ureda. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini tentang silogisme ya. Silogisme kemarin sudah jika maka. Apa teman-teman kemarin jawabannya yang cara mudah eliminasinya jika maka ya. Jika maka di sini kemarin kalau yang sering keluar ini silogismenya ini P maka Q, Q maka R, ya pasti kesimpulannya apa kemarin? Kalau ada dua yang sama tinggal dicoret, kesimpulannya adalah P maka R. Nah ini P-nya adalah pita, Q-nya matematika. Nah, maaf salah ya. Q-nya yang ini, P ini jadi satu, pita mahasiswa matematika, maaf. Q-nya itu yang maka, setelah kata maka,
Jadi ini bacanya jika P maka Ki. Ki-nya dia rajin belajar. Nah, di sini tapi kok ke pernyataannya tidak berupa implikasi ya. Ini kok berupa atau ya. Ini kok Pita tidak rajin belajar atau dia pintar. Berarti kalau di sini saya tulis negasi ya. Negasi itu tidak. Kata tidak itu ingkaran. Ingkaran R. Ingkaran R. Ingkaran ki. Karena tadi ki-nya kan rajin belajar, ya kan? Kalau tidak rajin belajar itu kan berarti ingkarannya atau negasinya, ya. Jadi negasi, ingkaran, atau biasanya kalau cara mudahnya lawan. Nah, kalau di matematika nama lainnya ini inverse, negasi, ingkaran. Cara mudahnya ya lawan. Kalau di sini ada ki kan berbunyi dia rajin belajar. Berarti kan kalau tidak rajin belajar itu berarti dia negasi. Negasi ditulis dengan simbol non atau gini ya. Negasi ki atau pintar ini kan nggak masuk P, nggak masuk ki. Berarti kita namai R. Nah, negasi ki maka R itu senilai dengan ki maka R. Ya, kata atau ini simbolnya begini ya kalau di matematika. Nah, negasi ki atau R itu senilai dengan ki maka R. Nah, sehingga ini punya dua pernyataan P maka ki maka R. Ya, ini tinggal kita coret ki-nya sehingga kesimpulannya adalah P maka R. P-nya tadi bunyinya apa? Kita seorang mahasiswa matematika. R-nya bunyinya apa? Anak pintar. Nah, berarti yang mana? Yang D. Jangan kebalik ya. Jadi nggak boleh dibalik kesimpulannya. Lah ini sama aja Kak, yang C sama yang D. Ya salah kalau di matematika itu, kalau di implikasi itu, P maka R itu tidak sama dengan R maka P. Ya. Jadi yang terletak di awal juga harus diletakkan di awal. Yang terletak di akhir juga harus diletakkan di akhir. Iya, harus ada jika maka. Ini kan implikasi. Implikasi itu bacanya jika P maka ki. Nah, jadi disimbolkan begini. Itu artinya jika P maka ki, gitu ya. Kalau begini, berarti bacanya jika ki maka R. P ki itu apa? P ki R itu suatu pernyataan. Ya, pernyataan ya ini dibatasi dengan kata jika maka. Ini P-nya, tadi ini P-nya, ini ki-nya. Lah ini kan tadi pakai atau. Atau itu kan suatu disjungsi. Disjungsi itu seperti ini ya simbolnya atau. Nah, disjungsi ini harus kita ubah ke implikasi. Implikasi itu yang jika maka tadi, ya kan? Nah, tadi aturannya bagaimana? Non-ki atau R, non-ki atau R itu akan senilai dengan ki maka R. Itu ya. Jadi ini senilai dengan ki maka R. Nah, kemarin sudah kita pelajari kesimpulan dari suatu silogisme. Kalau ada P maka ki dan ki maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kenapa kok bukan A? A ini loh, dan. Dan itu suatu konjungsi. Simbolnya kayak gini. Atau itu disjungsi. Ya, ini jika maka, tapi P pintarnya yang di depan. Berarti gini R, maka P. Salah kebalik. Yang ini pas, P maka R. Yang ini rajin belajar tadi yang apa? Ki. Ki maka R berarti salah. Itu ya teman-teman. Bisa diterima? Ya, lanjut. Jawabannya D. Terus nih, nomor 8. Setiap peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Kalau kesenian, pasti bela diri atau renang. Kalau kesenian sudah pasti.
bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri, berarti tidak ada yang bela diri atau renang itu yang tidak melukis. Berarti nek tidak ada peserta yang tidak melukis, berarti artinya semua, ya kan? Artinya ini semua peserta bela diri atau renang pasti peserta melukis. Bukan peserta melukis, berarti gak ada yang peserta bela diri renang itu yang bukan peserta melukis. Ratih bukan peserta melukis, berarti kesimpulannya apa? A, bukan peserta bela diri renang. Iya. Iya. Iya betul. Tadi sudah tak berikan tips ya. Kan ini tidak ada bukan. Tidak ada bukan itu sama artinya dengan semua. Semua yang bela diri renang itu ternyata juga melukis. Nah, sekarang pernyataan akhirnya kesimpulannya adalah Ratih tidak melukis. Ya, atau bukan peserta melukis. Berarti otomatis kalau dia bukan melukis juga dia bukan yang ini kan? Kan ini tadi pernyataan semua. Kalau semua kemarin kan tak simbolkan dengan ini ya, berupa panahnya garis 2. Nah, berarti jawabannya yang A. Lanjut nomor 9. Nah, soal seperti ini memang dan pasti keluar di soal TIU ya, karena ini termasuk TIU analisis verbal. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis verbal, itu berarti harus bisa menganalisis kata-kata. Itu ya. Gilang harus memakai kemeja batik, langsung ke poin-poinnya ini ya. Batik dan celana birunya 2 kali seminggu. Berarti di sini batik plus biru ini digunakan 2 kali ya. Seragam kemeja putih tidak dipakai 2 hari berurutan. Putihnya gak boleh urut. Olahraga putih dan celana abu-abu 1 hari menjelang Sabtu, berarti dipakai pada hari Jumat. Ya, ini kita tulis poin-poinnya dulu ya. OR plus abu-abu, ini berarti dipakai hari Jumat. Putih tanpa bed dan celana biru, berarti putih tok ya, karena kan nggak pakai bed, plus biru, dipakai 3 hari sekali. Ini aturannya kita tulis dulu. Hari Senin pakai, udah otomatis ya, putih bed, plus biru, plus abu-abu, dipakai pada hari Senin. Nah, ini informasi aturannya ada 5 itu. Nah, sekarang baru kita baca introduksinya. Ada 4 macam pakaian yang harus digunakan sepanjang 6 hari sekolah. Berarti kita buat 6 hari sekolah dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, aturannya ini. Kemeja putih dengan celana abu-abu, kemeja batik celana biru, putih saja dengan celana biru, dan olahraga dengan abu-abu. Nah, tadi sudah ada 2 ketentuan pasti ya. Ini dipakai Jumat dan ini dipakai Senin. Sehingga bisa kita masukkan ini putih dengan bed plus abu-abu ini di hari Senin. Kemudian yang Jumat adalah olahraga plus abu-abu. Nah, sekarang kita pakai aturan yang mana dulu? Nah, batik plus biru 2 kali. Nah, belum tahu ya ini batik plus biru mau kita taruh mana kan belum tahu. Berarti kita lihat yang ini dulu. Putihnya tidak boleh urut. Nah, kalau di sini sudah ada putih, berarti Selasa ini tidak mungkin putih. Ya kan?
Nah, kalau tidak mungkin putih berarti pakainya apa? Batik plus biru. Begitu ya. Nah, kemudian putihnya plus biru 3 hari sekali. Nah, putih plus biru. Di sini sudah Senin, Selasa, berarti Rabu harus pakai itu. Yang ini tadi pakai bat, yang ini berarti tidak pakai. Berarti hanya putih plus biru. Ya kan? Nah, sekarang ini pakai aturan ini lagi. Putih tidak boleh urut. Berarti habis putih, jangan putih lagi. Berarti di sini batik plus biru. Nah, putih biru dipakai 3 hari sekali. Berarti ini kan sudah Senin, Selasa, Rabu. Berarti ini Kamis, Jumat dipakai lagi di hari Sabtu. Nah, ini cara menyeluruhnya seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah hari apa? Putih dan biru, hari Rabu dan Sabtu. Gitu ya, teman-teman. Ya, memang harus dianalisis seperti ini. Kalau soal verbal analisis, jadi jangan tidak mau membaca dan tidak mau menuliskan aturan-aturannya. Begitu ya. Kita lanjutkan ya. Sudah saya berikan. Oke, nah kemarin teman-teman banyak yang jatuh katanya bingung kalau keluar soal XY, XY. Nah, oke, XY, XY itu namanya kalau di matematika namanya persamaan. Nah, saya beri konsep dulu. Konsep persamaan, ini dia punya ruas ya. Persamaan itu pasti ada tanda sama dengan. Ya. Nah, di sini ada ruas yang di sebelah kiri ini namanya ruas kiri, yang di sebelah kanan ini namanya ruas kanan. Intinya memang kita biasanya menaruh soalnya di ruas kiri dan nanti menaruh jawabannya di ruas kanan. Seperti itu konsep persamaan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Yang diketahui biasanya kita tulis dulu. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat kan 45. Sedangkan X plus Y itu 3. Nah, kita cari dulu nih hubungan ini apa. Ya, hubungan X kuadrat Y kuadrat dengan XY itu apa. Nah, di sini ada bentuk kuadrat. Ya kan? Oh, ada bentuk kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan. Itu ya. Ini belum masuk ke ruas kiri kanannya, ini baru kita menganalisis dari informasi yang ada ya. Jadi di sini kita, oh ya kita hitung X plus Y kuadrat. Itu ya. Nah, X plus Y kuadrat itu kan artinya X plus Y dikalikan lagi dengan X plus Y. Caranya ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Nah, kalau cara cepat bagaimana? Caranya begini, yang depan dikuadratkan. X kuadrat ditambah 2 kali yang depan kali yang belakang. 2XY. Terus ganti yang belakang dikuadratkan. Nah, begitu ya. Jadi bentuk kuadrat itu cara cepatnya seperti itu. Nah, baru di sini kita masukkan nih informasi nih. Hubungannya berarti ini loh. X plus Y kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, sekarang kan kita tahu nih X plus Y tadi nilainya berapa? 3. Ya kan? Di informasi ini 3. Berarti ini 3 kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat tadi berapa di soal? 45 ditambah 2XY. Nah, ini berapa? 3 kuadrat. 9 sama dengan 45 ditambah 2XY. Nah, caranya angka dijadikan satu dengan angka. Ini berarti 45-nya pindah ke sini ya. Berarti 9 dikurangi 45 sama dengan yang kanan tinggal ini. 2XY. 9 kurangi 45 negatif 36. Nah, dengan kata lain berarti XY-nya berapa? Negatif 36 kita bagi dengan 2. Nah, jawabannya adalah negatif 18. Itu ya.
Jadi ini rumus yang harus teman-teman kotai, harus teman-teman ingat adalah ini bentuknya. X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Gimana kalau tandanya negatif? Nah, kalau tandanya negatif berarti gini. X min Y kuadrat itu X kuadrat. Nah, ini bedanya di sini. Min 2XY plus Y kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tanya Kak, Oh iya, itu silakan. kan ada, iya, untuk yang bawahnya X plus Y kuadrat itu kan ada 3 kuadrat. Itu tadi udah paham. Terus masuk 3 kuadrat itu sama dengan 45 plus 2XY. Nah, 45 plus 2XY-nya itu dari mana? Iya, ini kan ruas, kalau persamaan itu, ruas kiri kita hitung sendiri, ruas kanan kita hitung sendiri, begitu ya. Kan tadi ruas kirinya itu kan X plus Y pangkat 2. Lah ruas kanan tadi kan bunyinya ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Lah di sini di soal diketahui X kuadrat plus Y kuadrat itu 45, berarti ini kita ganti dengan 45, 2XY-nya tetap 2XY. Gitu ya. Oh iya. Ya, nggih. Nggih. Ada lagi? Ya, terima kasih. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya adalah E. Nah, soal seperti ini juga banyak di TIU tentang hubungan sebuah variabel yang harus kita cari nilainya. Seperti ini harus masing-masing kita punya skill untuk menghitung cepat dari suatu nilai desimal maupun pecahan maupun persen. Diketahui X adalah 30%, Y-nya 1/4, Z-nya 0,45. A adalah X dikurangi Y. Kalau ada soal pengurangan, itu biasakan dibawa ke desimal. Ya, jadi kita ubah dulu X-nya kita desimalkan. 30% itu kan sama aja dengan 30/100. Berarti kalau di desimal 0,3. 0,30 boleh, 0,3 sama. Ini 0,3 dikurangi Y 1/4. 1/4 berapa desimalnya? 0,25. Nah, kalau teman-teman belum hafal, boleh pakai pembagian desimal seperti ini ya. 1 dibagi 4. Kan nggak bisa. Berarti sini diberi 0, ini diberi 0. 10 bagi 4, dapat 2, sisa 2. Tambahin 0 lagi. 20 bagi 4, 5. Berarti sini 0,25. Nah, terus dikurangi ya ini ya. 0,3 dikurangi 0,25. Yang nggak ada kita beri 0. 0 kurangi 5, 5. 0, jawabannya 0,05. Ini untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Untuk yang B kan Y per Z. Nah, kalau Y per Z bentuknya per, bentuknya kali. Kayak gitu diubah ke pecahan. Paling enak begitu. Tapi kalau tetap ke desimal boleh-boleh. Tapi paling enak ke pecahan karena nanti bisa kita coret-coret ya. B itu kan Y dibagi dengan Z. Y-nya berapa? 1/4. Z-nya adalah 0,4 itu kan 45/100. Masing-masing kita bagi 5 berarti 9/20. Nah, di sini pembagian ya. Per itu kan sama dengan bagi, kita ubah ke kali. Dicoret. Nah, ini 1, ini 5. Itu ya. Lanjut ke nomor yang C. C itu Z dibagi X.
Z-nya adalah 9/20, X-nya adalah persen tadi 30%, berarti 3/3. Nah, ini berarti kita ubah ke perkalian. Coret-coret, ya kan? Berarti ini juga dicoret, ini 3, ini 1, berarti 3/2. Kalau 3/2 itu nilainya sudah lebih dari 1 ya. 1/2. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Berarti yang paling kecil mana? Ini kan 5/100. 0,05 itu kan sama aja dengan 5/100. Ini pasti paling besar ya, karena ini nilainya sudah lebih dari 1. C-nya pasti paling besar. Nah, sekarang antara A sama B. Kalau kita punya 5/100 dan 5/9, berarti lebih besar yang mana? Besar 5/9. Itu kan ya. Kalau caranya gimana? Bisa ini kita kalikan sini, 45. Ini kita kalikan sini 500. Berarti lebih besar yang 5/9. Berarti lebih besar yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, di sini ada 729, ada 625, ada 529. Kalau kita pakai pengurangan, nggak bisa. Udah dicoba-coba ya. Kalau teman-teman sudah punya kemampuan numerik, pasti sudah tahu. Oh, ini adalah bilangan kuadrat ya. 729 itu berapa? 27 kuadrat. Yang ini 25 kuadrat. Yang ini 23 kuadrat. Berarti ini nanti diisi 21 kuadrat dan 19 kuadrat. 21 kuadrat itu 441, 19 kuadrat itu 361. Jawabannya B. Oke, lanjut. Yang ini nomor 13. Bagaimana? 6 ke 24. Ini misal kali 4. Ini ke sini. Nggak bisa pakai perkalian. Ini bagaimana? Yang nomor 13 banyak yang terkecoh. Yang mana teman-teman jawabannya nomor 13? Ini pakai bentuk kuadrat ya. N kali N plus 1 kali N plus 2. Ya, bisa. Jawabannya yang mana? Yang C. Di sini pembahasannya sudah saya tuliskan ya. Ini pakai bentuk kuadrat dikurangi bilangan itu sendiri. Jadi 6 itu adalah 2 pangkat 3 dikurangi 2. Ini 8 kurangi 2 kan 6. Yang 24 tadi 3 pangkat 3 dikurangi 3. Yang 4 pangkat 3, yang 60 itu 4 pangkat 3 dikurangi 4. Berarti selanjutnya adalah 5 pangkat 3 dikurangi 5 dan 6 pangkat 3 dikurangi 6, 7 pangkat 3 dikurangi 7. Enam pangkat 3 itu 216, dikurangi 6 berarti 210. Yang ini 7 pangkat 3 itu 343, dikurangi 7 berarti 336. Gitu ya. Nah, ini nomor 14, silahkan dibaca dan dipahami soalnya dulu. Ini sebenarnya hanya soal perbandingan ya, tapi narasinya saja yang memang dibuat panjang. Dia menggunakan sabit
dan kalau sabit itu selesai dalam waktu 1 jam. Kalau pakai mesin pemotong rumput itu selesai 12 menit. Berarti di sini kalau kita lihat perbandingan antara sabit dengan yang menggunakan pemotong rumput, berarti di sini 1 jam itu kan 60 menit dibandingkan 12 menit. Berarti di sini 5:1. Tukang kebun tersebut ternyata menggunakan mesin memotong rumput. Setelah bekerja selama 8 menit, ternyata rusak. Nah, bagaimana? Kalau 8 menit rusak, padahal tadi pemotong rumput butuhnya 12 menit, 12 menit, ya kan? Berarti kan dikurangi 8 menit. Berarti masih tersisa berapa? 4 menit. 4 menit ini pekerjaan yang kalau diselesaikan dengan pemotong rumput. Nah, berarti kalau diselesaikan dengan sabit bagaimana? Nah, pakai perbandingan ya. Kalau 4 sabit, kali 5. berarti 5/1 dikali 4. Atau 4 kali 5. Jawabannya yang E. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Adi berangkat dari kota A ke kota B dengan menggunakan mobil, kecepatannya 120 km per jam, waktunya 3 jam. Nah, dibalik ya, ini Kusuma, waktunya 4 jam. Ini kecepatannya berapa? Nah, kita harus cari hubungan dulu. Hubungan antara kecepatan dengan waktu. Apa hubungannya? Kira-kira kalau kecepatannya semakin tinggi, waktunya semakin banyak apa semakin singkat? Kalau kecepatannya makin tinggi, waktunya semakin singkat. Berarti di sini perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau berbalik itu kita pakai perkalian ya. 120 kali 3 sama dengan ini misalnya ditanyakan X dikali 4. Pakainya pindah ruas saja. Nah, kali pindah lagi. 33, 90. D ya. Ya ini. Bekerja. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan sebanyak 24 orang. Berarti ini hari, ini orang. 72 hari, 24 orang. Setelah dikerjakan 30 hari, berhenti selama 6 hari. 6 hari ini off. Nah, supaya sesuai tepat waktu bagaimana? Kalau kayak gini, caranya kita tinggal mengali ya. 72 hari, 24 orang. Berarti 30 hari ini juga masih di 24 orang ya. Nah, sekarang sisa harinya kalau 72, di sini sudah ada 30, sudah ada 6, berarti sisanya adalah 36 hari. Ini kita kalikan dengan X. Nah, ini tinggal dikalikan biasa. 72 kali 24 berapa? 30 kali 24 berapa? 36 kali X itu kan 36 X. Nanti tinggal pakai persamaan ya. Jawabannya D, 4 orang. Nah, di sini sudah saya berikan
penjelasannya. Boleh pakai cara yang ini, boleh. Jadi boleh pakai yang ini juga boleh. Tapi kalau cara enaknya memang seperti ini. 72 kali 24 kita hitung dulu. Itu ya, ini 8, ini 28, ini 4, ini 14. Ini berapa? 7, ini 1. Berarti ini 1, 7, 2, 8. Yang sudah berjalan berarti berapa? 24 kali 3, 12, 720. Ya. Nah, ini tinggal pakai persamaan biasa. Jadi 720 ditambah 36X sama dengan 1728. Berarti 36X dikurangi ya. 1728 dikurangi 720 itu 1008. Nah, berarti X-nya diperoleh berapa? 1008 dibagi 36. 6 yang belakangnya 8 berarti 6-nya dikali berapa? Kali 8 ya. Ini jawabannya nanti 28. Berarti X-nya itu tambahannya. Tambahannya itu 28 dikurangi 24. Jawabannya 4 orang. Sering keluar ya? Nah, ini. 2 buah lonceng berbunyi 8 menit dan 12 menit. Nah, kemarin ada pertanyaan kalau ada kata sama-sama, kapan kita gunakan KPK dan kapan kita gunakan satu per. Konsep sama-samanya itu di sini loh bedanya. Kalau KPK ini yang ditanyakan adalah waktu temu. Waktu temu atau bertemu atau berpapasan atau bersama-sama. Sedangkan kalau ini tujuannya untuk efisiensi, yaitu tujuannya untuk kerja sama. Bedanya di situ. Kalau di soal nomor 17 ini apakah lonceng tersebut akan bekerja sama? Tidak kan? Kan dia berbunyi sendiri-sendiri. Dan kita akan mencari waktu temunya. Kalau kita mencari waktu temu, berarti kita tidak pakai yang 1 per. Tapi kita menggunakannya KPK. KPK dari 8 dan 12. Itu ya. Kita bagi 4. Di sini 2, sini 3. 2, 1, 3, bagi 3, 1, 1. Sehingga KPK-nya adalah 4 kali 2 kali 3. Peroleh 24. Jadi bisa ya, bisa membedakan kapan, walaupun ada soal sama-sama, kapan dia menggunakan KPK, dan kapan dia menggunakan 1 per. Jadi kalau 1 per itu lebih kepada bekerja sama atau untuk efisiensi suatu pekerjaan. Oke, sekarang masuk ke bangun ruang. Di sini ada sebuah kubus, diagonal ruangnya adalah 147. Nah, kubus kemarin masuk ke dalam bentuk prisma ya, punya alas dan punya atap. Jadi di sini dia punya rusuk atau R ya, di mana rusuknya itu panjangnya sama semua. Karakteristik kubus yang pertama luas permukaan. 18 Karena permukaannya ada 6 buah persegi yang sama besar, ya kan? Permukaannya ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ada 6, berarti 6 kali luas persegi. Di mana perseginya ukurannya rusuk kali rusuk, berarti 6 kali R kali R, atau 6R kuadrat.
Untuk volume kemarin kan kalau masuk ke prisma itu kan luas alas kali tinggi. Nah, ini kan luas alasnya berbentuk persegi ya. R kali R, tingginya juga R. Ini alasnya, ini tingginya. Berarti kan ini L kali R kali R. Berarti R pangkat 3. Nah, rumus tambahannya ada 2, yaitu diagonal sisi atau diagonal bidang. Itu R akar 2. Kalau diagonal ruang, itu R akar 3. Nah, ini harus, kalau teman-teman belum paham, harus mau mencatat ya. Nah, sekarang diketahuinya diagonal ruang. Itu kan akar 147. Harus kita ubah ke dalam bentuk R akar 3. Nah, gimana caranya? Caranya ini kan ada 147, ada 3. Berarti kita pecah. 147 itu berapa dikali 3? Ya, berarti 147 kita bagi dengan 3. 14 bagi 3, 4 sisa 2. 27 bagi 3, 9. Nah, gitu kan? Nah, ini berarti kan sama aja dengan akar 49 kali akar 3. Nah, akar 49 berapa? 7. 7 akar 3 sama dengan R akar 3. Sehingga R-nya sama dengan 7. Itu ya. R-nya sama dengan 7. Berarti kalau kita masuk ke luas permukaan, luasnya adalah 6 kali R kali R. 6 kali 7 kali 7. Tadi 7 kali 7, 49 kali 6. 9 kali 6 itu 54. Ya. 4 kali 6, 24, 29, 4. Jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut. Oke. Kita masuk ke harga beli dan harga jual ya. Kenapa kok harga beli, harga jual itu masuk ke dalam soal TIU? Karena harga beli dan harga jual ini masuk ke dalam konsep perbandingan ya teman-teman. Jadi di sini konsepnya ini harga beli, ini harga jual ya. Harga beli itu selalu dalam perbandingan kita tuliskan 100 karena dia harga mula-mula. Nah, untuk harga jual itu kita tergantung dua kondisi. Kondisi untung dan kondisi rugi. Kalau kondisi untung, maka harga jualnya itu 100 ditambah keuntungan. Ya kan? Kalau dia rugi, maka 100 dikurangi kerugian. Dah, konsepnya itu toh. Tinggal kita mau cari soal yang model seperti apa. Kita pakai perbandingan yang mana rumusnya? Ditanyakan per diketahui dikali nilai. Oke, sekarang kita pahami konsepnya. Dijual, berarti ini harga jualnya. Diketahui 240.000. Berarti di sini pada perbandingannya berapa harga jual? Kalau untung 20%, berarti harga jualnya di perbandingan adalah 100 ditambah untungnya 20. Di perbandingannya 120. Di sini harga belinya ditanyakan X. Kalau harga beli tadi di perbandingan berapa? 100. Nah, sekarang baru kita cari harga beli ya. Kita pakai rumus apa tadi? Ditanya per diketahui dikali nilai. Berarti HB itu yang ditanyakan berapa? 100 per diketahui ya berapa? 120 kali nilainya 240.000.
Ini coret dapatnya 2. Nah, jadi sesederhana itu. Bentar ya. Ada yang mau bertanya soal untung dan rugi? Kalau misalnya diketahui dibalik ya, diketahui harga belinya misalnya 200.000. Nah, berarti kan ini diperbandingannya 100. Harga jualnya ditanyakan. Kalau diketahui rugi 20%, maka ini nanti harga jualnya berubah jadi berapa di perbandingan? 100 dikurangi 20 ya, karena rugi. Berarti di sini 80. Jadi hasilnya berapa? Ditanyakan taruh di atas. 80 per 100 dikali 200.000. Gitu ya. Kita lanjut. Oke. Sebuah balok diberi warna yang berbeda, jingga, ungu, abu-abu, kuning, merah, hijau. Nah, berarti ini harus mau menggambar balok. Nah, kuning sudah diketahui di bagian bawah, berarti bawah ini nanti warnanya kuning. Sisi kuning berlawanan dengan jingga, berarti bagian atas adalah jingga. Nah, abu-abu di antara kuning dan jingga, berarti abu-abu ini nanti letaknya di sisi tegak ini ya, tapi kita belum tahu abu-abunya di mana. Hijau, ini misalnya kita tulis hijau bersebelahan dengan merah. Nah, merahnya berarti di sebelah kanan. Ungu bersebelahan dengan hijau, berarti ini nanti ungu, sehingga yang belakang nanti abu. Pertanyaannya, sisi yang berlawanan dengan ungu adalah sisi merah, B. Jelas ya? Nomor 21. Semua karyawan di perusahaan A mendapat THR. Nah, semua itu pasti ya. Berarti semua karyawan itu pasti dapat THR. Sebagiannya mendapat bingkisan hari raya. Berarti ini yang sebagian dapat bingkisan. Berarti sebagian yang lain bagaimana? Tidak dapat bingkisan. Nah, sekarang yang mana kesimpulannya? Kalau tidak yang atas, ya yang bawah. Nah, sekarang kita bahas yang atas dulu. Atas bacanya bagaimana? Sebagian karyawan yang mendapat THR mendapat bingkisan. Kalau yang bawah, sebagian karyawan yang mendapat THR tidak dapat bingkisan. Berarti jawabannya yang C ya. Sebagian karyawan THR bingkisan. Itu nggih. Lanjut. 22. Nah, ini deret huruf ya. Ini ada A, B, C. Kok ini F, E, D? Oh, berarti ini dibalik ya. D, E, F. Gitu. Ini ada G, H, I. Berarti ini nanti pakai yang dibalik. Setelah G, H, I, berarti ini J, ini K. Sehingga jawabannya yang A. Lanjut ya. Nomor 23. Pak Budi mempekerjakan 4 orang dalam waktu 24 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan jika ingin mempercepat bangunannya selesai 8 hari? Nah, ini di sini konsep antara hari dan pekerja.
Kemarin sudah saya jelaskan, semakin banyak pekerjanya, maka harinya semakin singkat. Begitu sebaliknya, semakin sedikit orangnya, harinya akan semakin lama. Berarti ini bentuk perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai cukup kita kalikan ya. Nah, ini berarti ditanyakan kan, 4 kali 2, 4 sama dengan 8 dikali X. Berarti X adalah 4 kali 2, 4 dibagi 8. Ini dicoret 1, sini 3. Berarti X-nya 12. Berarti tambahannya berapa? Tambahan pekerjanya berarti 12 orang dikurangi 4 orang. Kan mula-mula sudah ada 4. Berarti tambahannya adalah 8 pekerja. Itu ya. Berarti jawabannya yang C. Jadi ya hati-hati terhadap jebakan kata tambahan pekerja dan jumlah pekerja. Kalau hanya yang ditanyakan tambahan, itu hanya tambahannya saja. Jadi kalau yang ditanyakan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan, kalau jumlah pekerjanya 12 orang, tapi karena hanya tambahan, berarti 12 itu dikurangi yang sudah ada. Lanjut di nomor 24. Nah, ini sama kayak tadi ya, 25 orang. Sering keluar ya soal proyek-proyek kayak gini. Nah, setelah bekerja 16 hari, berarti 16 hari ini kan masih di 25 orang. Ternyata berhenti 2 hari, ini off. Off. Berarti sisa harinya berapa? Sudah ada 16, sudah ada 2, berarti 18 ya. Padahal rencananya 20, berarti ini tinggal 2 hari. Ya, ini berarti ditanyakan X, tapi nanti kita carinya hanya tambahan. Tinggal kali biasa ya, 25 kali 20 itu 500, 25 kali 16 itu 400, X kali 2 itu 2X. Ya, ini dikurangkan berarti 500 kurang 400, 100 ya. Berarti 2X-nya 100. Berarti X-nya 50. Yang ditanyakan bukan X-nya, tapi tambahan. Kalau mula-mula sudah ada 25 orang, berarti tambahannya 50 dikurangi 25. Jawabannya adalah E. Bahkan ini juga sering keluar di SKB. Ya, bidang masih keluar lagi tentang soal seperti ini. Lanjut di nomor 25. Teman baik, semua teman baik itu pasti yang dapat menerima keadaan. Kalau sebagian teman di desa C, jadi di desa C itu sebagian dapat menerima keadaan, tidak dapat menerima keadaan, tidak dapat terima keadaan, berarti yang sebagian akan menerima keadaan, ya kan? Nah, kemarin sudah saya beri tips ya, kalau soalnya ada sebagian-sebagian, kesimpulannya ada sebagiannya. Berarti ini bukan, ini bukan. Nah, sekarang yang C atau yang D? Sebagian teman di desa C adalah teman yang baik. Nah, benar nggak ini? Ya, benar ya. Karena di desa C tadi kan sebagian kan menerima keadaan. Sebagian kan tidak dapat menerima. Kalau kita ambil yang dapat menerima keadaan, berarti dia adalah teman yang baik. Jadi jawabannya yang C. Itu ya. Lanjut. Ini 60 pakaian, 18 hari. Kalau 24 hari, berapa pakaian?
Nah, sekarang kita cari hubungannya dulu. Kalau pakaian dengan hari, kira-kira semakin banyak harinya, pakaiannya juga akan semakin banyak. Begitu juga semakin sedikit hari, jumlah pakaiannya juga semakin sedikit. Berarti ini masuk ke perbandingan senilai. Kalau senilai kita pakai per ya, per. 60 per X sama dengan 18 per 24. Kali silang ya, ini kalikan sana, ini kalikan sini. Berarti 18 kali X sama dengan 60 kali 24. Sehingga X-nya adalah 60 kali 24 dibagi 18. Ini dicoret, bagi 6. Ini 10 bagi 6, sini 3. Bagi 3 sini 1, bagi 3 sini 8. Sehingga jawabannya 80 pakaian. C ya. Lanjut ke soal nomor 27. Perbandingan kelereng Egi dan Legi adalah 3:2. Nah, kalau kayak gini harus sudah mahir ya. Ini perbandingan paling sederhana. E banding L 3:2. Jika selisih, berarti yang diketahui apa ini? Selisih. Kita tulis selisihnya 8. Yang ditanyakan adalah jumlah. Nah, biasakan kalau soal perbandingan tadi ditanya per diketahui dikali nilai. Yang ditanyakan apa? Jumlah. Berarti kita cari nih masing-masing di nilai perbandingan. Jumlahnya berapa? Kalau ini ada 3, ada 2, berarti jumlahnya 3 tambah 2, yaitu 5. Kalau selisihnya berapa? 3 dikurangi 2 berarti 1. Yang ditanyakan jumlah. Berarti jumlahnya taruh di atas ya. Ini berarti 5 per yang diketahui selisih. Berarti selisihnya tadi 1 dikali nilainya. Nilainya berapa? 8. Jadi jawabannya 40. Itu ya teman-teman. Lanjut. Nomor 28. Diketahui luas kulit. Lah, luas kulit itu sama aja dengan luas permukaan ya. Luas permukaan kubus tadi sudah dia 6 kali R kali R karena ada 6 buah persegi. Diperoleh hasilnya 2646. Yang ditanyakan panjang rusuk dibagi 12. R bagi 12-nya berapa? Nah, ini informasi ya, sama aja dengan persamaan tadi. Ada ruas kiri, ada ruas kanan ya. Berarti 6 kali R kuadrat, 2646. Berarti R kuadratnya ini 2646 kita bagi dengan 6. Nah, 26 bagi 6 itu 4, sisa 2. 24 bagi 6, 4. 6 bagi 6, 1. Sehingga R kuadrat itu 441, berarti R-nya akar dari 441, 21. Dan yang ditanyakan bukan R, R dibagi 12. Jadi 21 dibagi 12. Masing-masing bagi 3 bagi 3, 7 per 4. 7 dibagi 4, 7 bagi 4, 1 ya. Sisa 3, dikasih koma, tambahin 0. 30 bagi 4, 7. 28 kan, sisa 2, tambahin 0. Nah, ini 1,75. Jawabannya C. Oke, kita lanjut. Nomor 29. Perbandingan kelereng Amat dibanding cemen adalah 7:5. Nah, ini perbandingan 3 angka ya. Itu 7 dibanding 5.
Bagio dibanding amat. Ini B-nya taruh di depan, A-nya kita luruskan dengan posisinya A, 3 banding 4. Berarti di sini miliknya B, ini miliknya A, ini miliknya C. Nah, kalau ada seperti ini, kita jadikan satu baris dulu ya. Kita lihat di sini A-nya, berarti atas kita kalikan dengan yang bawah, kali 4. Bawah kita kalikan dengan yang atas 7. Supaya apa? Supaya nanti nilainya sama. Berarti di sini B-nya berapa ini? B-nya 3 kali 7, 21. 7 kali 4, 28. 5 kali 4, 20. Ini perbandingan B banding A banding C. Yang diketahui adalah selisih amat dan cemen. Berarti amat dikurangi cemen diketahui 16. Yang ditanyakan miliknya Bagio. Nah, di sini sama kayak tadi ya, kita hitung nilai perbandingannya dulu. Amat dikurangi cemen berarti 28 kurangi 20, nilai perbandingannya 8, miliknya Bagio 21. Pakai tadi ditanya per diketahui kali nilai. Ditanyakan berarti ini 21 per 8 dikali nilainya 16. 42. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ketemu soal perbandingan, tidak perlu bingung. Cukup kita buat bentuk seperti ini. Insya Allah nanti teman-teman pasti mahir dan waktunya juga lebih singkat. Lanjut ke soal nomor 30. Nah, ini ya. Diketahui M dan N, dua bilangan positif. Rata-ratanya ini akan sama dengan rata-ratanya ini. Itu kan? Nah, jadi di sini kita rata-rata itu kan rumusnya dijumlah dibagi banyak data. Berarti ini kita jumlah 3 tambah N. 3 tambah 6, 9, tambah 7, 16, ditambah N. Berarti 16 plus N dibagi 4 akan sama dengan 4 tambah 6, 10. Berarti 10 plus M dibagi 3. Itu ya. Nah, kalau kayak gini dikali silang. Bawah kali atas, bawah kali atas. Berarti 3 dikali 16 plus N sama dengan 4 kali 10 plus M. Ini berarti 48 plus 3N. Yang ini 40 plus 4M. Berarti supaya tidak negatif, ini yang kita pindah ya. 48 kurangi 40 kan 8. Berarti 4M. Ini pindah ke sini berarti dikurangi 3N. Kita sudah dapat persamaan nih. 4N dikurangi 3N sama dengan 8. Di sini diketahui M dan N dua bilangan bulat positif. Berarti di sini kita pakai apa? Ya pakai coba-coba. Kita coba N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, seperti itu. Ketika kita coba N-nya 1, ya di sini sudah saya berikan pembahasan ya. Nah, ketika kita coba N-nya 1, ternyata M-nya, kan tadi ini persamaannya. 4M dikurangi 3N kan 8. Kalau N-nya kita ganti 1, ini kita ganti 1, berarti 3 kali 1 kan 3. 4M dikurangi 3 sama dengan 8. Berarti 4M-nya kan 8 per 3. Kan salah ya? 11 ya. Kan Kimin pindah jadi plus 3. Maaf. Berarti kan ini 4M-nya kan 11. Berarti M-nya kan 11 per 4. Nah, ini kan bukan bilangan bulat positif, berarti salah. Ketika kita ganti dengan 2 juga salah, 3 salah. Nah, setelah kita ganti dengan angka 4, berarti 4M dikurangi 3 kali 4 sama dengan 8 kan? Berarti 4M dikurangi 12 sama dengan 8. Berarti 4M kan ini pindah berarti positif ya. 8 tambah 12, 20. Berarti M-nya 20 bagi 4. Oh, 5. Berarti benar. Karena 5 adalah bilangan bulat. Bukan bentuk pecahan ya. Karena ini kan salah karena bentuknya pecahan. Sehingga jawabannya adalah M-nya 5, N-nya 4.
Lanjut, seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. A dibaca menjelang akhir, berarti A-nya itu paling akhir. Ini berarti ini A. B lebih dahulu daripada A, tetapi bukan pembuka. Berarti kalau ini ada pembuka, B-nya lebih awal ya. Nah, C dan D dibacakan berurutan antara E dan B. Ini kan C sama D itu urut antaranya E dan B. Nah, pertanyaannya E dan B itu begini atau begini? Gitu kan. Nah, padahal di sini tadi sudah dibahas kalau B itu bukan pembuka. Berarti kan di sini nanti harus ada satu. Lah siapa itu? Ini ya E ini. Kenapa Kak kok E tidak ditaruh di bawah? Kalau E kita taruh di bawah, berarti ini di bawah sini. A itu sudah harus paling akhir ya. Jadi nggak boleh nanti berlawanan sehingga jangan kita pakai yang ini tapi pakainya yang ini. Berarti E ya, E, B di antara surat E dan B. Ya, sehingga jawabannya bagaimana? Ini E. Nah, tapi B-nya ini nanti kita di bawahkan ya, karena ini harus ada CD. Berarti ini B, ini C, D. Gitu. Jadi yang pertama dibacakan adalah yang E. Begitu ya. Lanjut nomor 32. Ikan A pasti hidup di air tawar. Ikan C hidup di air laut. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya pasti ikan A tidak akan sama hidupnya dengan ikan C. Sini hanya jebakan berupa kata-kata ya. Salah, salah, salah berarti yang D. Gitu. Lanjut nomor 33. Ya. Dalam pemilihan ketua kelas 6, nah ini juga sering keluarkan seperti ini, Ahmad tidak kurang dari Joni. Berarti Ahmadnya itu kan lebih banyak ya. Ahmadnya lebih dari Joni dan tidak lebih dari Eka. Berarti di bawahnya Eka. Beta sama dengan Ahmad. Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Udah betul. Dodi tidak lebih dari beta, berarti Dodi itu di bawahnya beta. Dan kurang dari Coni, berarti di bawahnya beta, dan di bawahnya Coni, berarti nanti di sini. Jadi kalau kita jadikan satu ini E, A dengan B hasilnya sama, ini C, ini D. Jadi siapa yang terpilih sebagai ketua kelas? E. E tadi siapa toh? Kok E ini tadi? Iya, Eka. Eka, betul. C. Jadi begitu ya, biasakan satu kali mengerjakan soal, langsung teman-teman buat alurnya. Jadi tidak dua kali baca. Nah, nomor 34, tangkai kelopak bunga. Nah, berarti di sini ada tangkainya, ya kan? Di sini ada kelopaknya, dan di sini ada bunganya. Berarti di sini kan bentuknya urut ya, dari tangkai ke kelopak ke bunga. Nah, itu analogi dengan yang mana? Analoginya dengan yang D, pelepah, tangkai, daun. Karena di sini pelepahnya, tangkai, daun. Terakhir, nomor 35. Walakin. Walakin itu apa artinya? Nah, kemarin kalau tanya tips seperti ini, ya tipsnya itu hanya sering banyak berlatih soal, kemudian cari artinya di KBBI. Ini kan kata walakin kayak gini kita asing ya mendengar ya, karena jarang digunakan. Jadi harus mau teman-teman kalau bisa di-download itu aplikasi KBBI di HP-nya.
Ya, walakin itu artinya tetapi. Oke, sudah selesai pembahasan hari ini. Kemarin sudah ada yang tanya bedanya sama-sama, sudah saya jelaskan ya. Jadi sama-sama kalau sama-sama berhubungannya dengan waktu bertemu, berarti pakainya KPK. Terus kalau sama-samanya itu untuk suatu kerjasama, berarti pakainya 1/. Kemudian untuk yang ruas kiri, ruas kanan juga sudah saya jelaskan. Persamaan itu mengandung 2 ruas, di sini ruas kiri, di sini ruas kanan. Ruas kiri kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Nah, nanti baru pakainya pindah-pindah ruas kayak tadi. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman, waktu saya kembalikan ke Kak Umam. Oke, terima kasih Mbak Intan, penjelasan yang cukup jelas sekali. Mungkin dari rekan-rekan member premium, adakah yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau langsung menghidupkan mikrofon. Monggo kami beri waktu untuk rekan-rekan member premium bertanya kepada Mbak Intan. Bingung penjelasan nomor 30, Kak. Iya, bentar. Ya, yang lain? Sebentar ya. Yuk, yang lain bisa langsung tanya. Oke, sambil menunggu, oke, saya jelaskan lagi yang nomor 30 ya. Ya, nomor 30. Ini yang tadi ya. Ini memang tadi kan rata-rata. Bentar ya. Bisa langsung dislideshow nggak ya? Nah, di nomor 30 ini kan diketahui rata-ratanya sama. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau rata-ratanya sama, maka kan rata-rata itu kan, misalnya kita ada 4 anak ya. 1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Kita cari rata-rata kan caranya ini kita jumlah semua, terus dibagi 4. Gitu ya. Kemudian kalau anaknya 3, berarti kita jumlah, kita bagi dengan 3. Nah, ini juga sama, berarti 3 tambah 6 tambah 7 tambah N dibagi 4 akan sama dengan M tambah 4 tambah 6 dibagi 3. Nah, ini kan sudah diketahui 16 plus N per 4. Yang kanan berapa ini? 10 plus M per 3. Pakainya tadi bagaimana? Dikali silang ya. Ini kali ini kali sana. Berarti 3 dikali 16 plus N sama dengan 4 kali 10 plus M. Kalikan silang kali begini. Ya, berarti ini 48 plus 3N sama dengan 40 plus 4. Kita pakai pindah ruas. Angka kita jadikan satu dengan angka. Berarti angkanya pindah ke sini, N-nya pindah ke sini. Ya. Berarti yang 48 dikurangi 40 itu kan hasilnya 8. Yang sini 4M dikurangi 3N. Ini kan diperoleh persamaan ini ya. Nah, ini terus mainnya bagaimana tadi? Kita masukkan angka N berganti-ganti dari angka 1, 2, 3, 4. Kenapa ya? Karena memang harus seperti itu. Ya. Jadi di sini tadi kan sudah diperoleh persamaan ini. Ya kan? 4M dikurangi 3N sama dengan 8 kan sudah diperoleh tadi. Nah, ini ketika kita isi N-nya 1, N-nya kita ganti 1, kita cari M-nya. Ternyata diperoleh M-nya. Ini kan bukan bilangan bulat. Ini salah. Ini juga bukan bilangan bulat. Salah. Ini bukan bilangan bulat. Salah. Ternyata diperoleh ini. Kita buktikan ya, ketika N-nya kita ganti dengan 4, berarti 4M dikurangi 3N kali 4, 3 kali 4 sama dengan 8. Berarti 4M dikurangi berapa ini? 12 sama dengan 8. Berarti 4M ini pindah ke sini ya. 8 ditambah 12. Berarti 4M-nya 20 sehingga M-nya 20 bagi 4. Oh, diperoleh 5. 5 adalah bilangan bulat positif. Gitu ya. Ada lagi?
Monggo, ada lagi yang ditanyakan? Next request, kalau yang soal pekerja itu yang ditanyakan harinya, Kak. Maksudnya Jadi mungkin harinya. hari ini hari Senin, oke? Pekerja itu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Nah, itu kemudian hari apa? Mungkin itu maksudnya. Ini Kak Eka Pratiwi ini maksudnya pekerja hari itu maksudnya yang masa off bekerja hari tadi atau yang pekerja hari yang seperti apa? Kan kalau hari maksudnya kan kalau hari itu pasti bisa kita hitung ya kalau rencananya sekian hari. Nah, pasti kan langsung bisa kita hitung kalau off berapa hari sehingga sisanya berapa gitu. Tadi di slide nomor berapa ya kalau tentang hari-hari tadi? Agak di slide awal sepertinya. Hari, sebentar ambil tak cari ya. Ini. Nah, kayak gini kan. Ini kan pasti kan harinya kan rencananya 20 hari misalnya ya. Yang kayak gini kan, ini kan pekerja hari kan. Nah, harinya kan rencananya 20 hari. Pasti ini harinya diketahui, gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau mau yang ditanyakan hari itu, nggak mungkin. Pasti yang ditanyakan pekerja. Karena kan rencananya 20 hari, sudah berjalan 16, off 2 hari. Berarti kan sudah berjalan 18 hari. Sehingga hari sisanya pasti bisa dihitung. Hari sisanya pasti 2. Tapi kalau ada soal bisa ditanyakan di grup, ya iya. Nanti saya kirim contohnya di WA. Oke, siap. Kalau ada soal nggak apa-apa ditanyakan di WA aja, nanti biar bisa buat belajar teman-teman yang lain juga. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lain sebelum ditutup. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, berarti kita anggap tidak ada ya. Nanti kalau ada kesulitan, mungkin bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Iya. Oke, sebelum ditutup, kita adakan doa bersama lagi agar